Halo, perkenalkan nama saya Gracia Alvares Kaliander dari Sarjana Sistem dan Teknologi Informasi ITB Angkatan 2019. Dan di video kali ini, saya berkesempatan untuk menjelaskan salah satu materi dari Image Compression, yaitu Transmission Issue in Compressed Image. Nah, sebelum masuk ke konteks transmission issue, kita harus mengetahui dulu nih, apa sebenarnya image compression itu. Nah, image compression adalah proses untuk mengurangi ukuran suatu citra agar menghasilkan representasi digital yang padat, namun tetap mewakili informasi yang terkandung dalam data. Proses ini dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu lossless dan lossy. Berikut adalah cara-cara yang bisa dilakukan, namun pada video kali ini kita tidak akan membahas detail tentang cara kompresinya. Dahulu, sebelum banyak terlibat dengan internet, ketika kita ingin mengirimkan gambar, kita akan menggunakan USB. Gambar tidak dapat dibuka dari perangkat tujuan sebelum proses pemindahan file selesai. Kendala yang mungkin dihadapi adalah permasalahan ukuran saja. Namun, hal ini dapat diatasi dengan melakukan kompresi biasa. Seiring berjalannya waktu, kita sudah menggunakan internet untuk mengirimkan gambar. Permasalahan mulai timbul ketika gambar yang perlu ditampilkan jumlahnya sangat banyak, ukurannya besar, dan terkadang juga ada kendala dari bandwidth penerima gambar yang sangat buruk. Nah, tak hanya itu, gambar-gambar ini tuh biasanya disajikan dalam bentuk web, di mana behavior pengguna ketika menggunakan web itu pengen membuka gambarnya, melakukan zoom in dan zoom out. Jadi kalau misalnya gambar yang belum muncul, maka pengguna tidak bisa melakukan apa-apa. Selain itu, terkadang size yang diperlukan untuk melakukan load seluruh gambar sekaligus itu juga sangat menguras kuota. Apabila waktu yang diperlukan untuk menampilkan gambar cukup lama dan kuota yang dihabiskan sangat besar, experience pengguna jadi sangat buruk. Oleh karena itu, dapat disimpulkan terdapat 4 tantangan utama dalam melakukan transmisi, yaitu yang pertama, jumlah data yang sangat besar dan terus bertambah, kedua, size gambar yang besar, ketiga, perlunya ada interaksi dengan gambar, serta yang terakhir adalah perbedaan bandwidth. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, muncullah teknik baru yaitu Progressive Transmission Technique, di mana pengiriman citra dilakukan dengan mengirimkan koefisien yang sudah dikompresi secara bertahap sehingga kualitas gambar akan meningkat secara bertahap juga hingga seluruh data berhasil dikirim. Nah, teknik ini sudah digunakan nih teman-teman di Instagram maupun Google Image, yang ketika kita membuka gambar yang cukup banyak, dia akan menampilkan gambar versi blurnya dulu. Namun setelah ditunggu beberapa saat, maka gambarnya akan menjadi HD lagi. Pada dasarnya, citra akan dipisah menjadi blok yang sudah di-encode menggunakan JPEG encoding menjadi encoded block yang kemudian ditransmisikan per scan secara bertahap. Terdapat dua jenis progressive transmission yang akan kita bahas di sini, yaitu progressive transmission di CITIS in JPEG dan Wavelet in JPEG 2000. Pertama, pada progressive transmission di CITIS in JPEG, transmisi yang paling basic dilakukan adalah baseline model, di mana seluruh blok yang sudah di-encode akan dikirim sekaligus secara bertahap sehingga gambar akan ditransmisikan per blok. Alhasil, gambar akan terlihat patah-patah dan muncul per pixel seperti pada gambar. Gambar yang muncul akan langsung pada kualitas terbaiknya meskipun munculnya secara perlahan. Selanjutnya, terdapat metode spectral selection di mana transmisi akan dilakukan per koefisien, misalnya DC, AC1, AC2, dan seterusnya, secara bertahap sehingga gambar yang sudah dikirim dapat didekode terlebih dahulu dan menghasilkan gambar yang mentah. Dapat dilihat seperti pada gambar, gambar akan terlihat tidak HD pada awalnya, karena ketika kita mengirim nilai dari koefisien DC, nilai ini dapat didekode dan menghasilkan gambar mentah yang frekuensinya lebih kecil, sehingga akan terlihat sangat pixelized. Namun, setelah seluruh koefisien terkirim dan didekode, gambar akan terlihat HD lagi. Metode terakhir pada progressive transmission di CITIS in JPEG adalah successive bit approximation, di mana seluruh koefisien akan dikirimkan dalam satu kali scan, namun dipisahkan berdasarkan bit by bit manner. Scan pertama akan mengirimkan most significant bit dari seluruh koefisien. Scan terakhir akan mengirimkan least significant bit dari seluruh koefisien. Dengan metode ini, gambar pertama yang ditampilkan dapat terlihat jauh lebih jelas sebelum semua bit berhasil terkirim. Pada JPEG 2000, gambar akan disimpan dalam beberapa level, yang terdiri atas high pass dan low pass. Bits di setiap level tersebutlah yang dikirim secara perlahan, dimulai dari low pass level tertinggi hingga high pass level terendah, sehingga menghasilkan gambar yang terlihat blur di awal namun secara perlahan akan menjadi HD. Berdasarkan penjelasan tersebut, berikut adalah kesimpulan dari transmission issue in compressed image. Pada progressive transmission di CITIS in JPEG terdapat 3 metode transmisi, yaitu baseline model di mana seluruh blok ditransfer sekaligus secara bertahap, spectral selection di mana setiap koefisien pada setiap blok akan dikirim pada scan yang terpisah, dan successive bit approximation di mana proses akan dilakukan dengan mengirim seluruh koefisien dalam satu scan berdasarkan bit by bit manner. Sedangkan pada Wavelet in JPEG 2000, proses transmisi akan dilakukan dengan mengirim pita low pass to high pass di setiap levelnya secara bertahap, dimulai dari level tertinggi ke level terendah dari low pass ke high pass.
Nah, setelah kita ngebahas tentang image compression dan transmission nih, ternyata materi ini tuh hanya sebagian kecil dari sistem multimedia loh. Nah, apa sih sebenarnya sistem multimedia itu? Multimedia merupakan aplikasi yang menggabungkan beberapa elemen media digital. Kalau teman-teman familiar dengan format file berikut nih, seperti JPEG, PSD, MP4, PNG, dan lainnya, berarti secara nggak langsung kita ternyata udah sering pakai ilmu multimedia ini loh. Nah, tapi bagaimana sih manfaat sistem multimedia ini dalam kehidupan sehari-hari? Contoh nyatanya yang paling dekat dengan kita aja adalah kuliah daring. Kegiatan kita semenjak pandemi ini sudah shift menjadi online semua. Melalui kegiatan online ini, multimedia jadi mengambil peranan besar loh. Dalam proses belajar sendiri, kita menggunakan multimedia untuk melakukan kelas pembelajaran daring menggunakan real-time communication, yang memanfaatkan video yang mencakup gambar dan juga audio. Selanjutnya, selama proses belajar mengajar, juga akan menggunakan PowerPoint maupun video. Dalam halnya, contohnya juga ketika saya membuat presentasi ini. Hal ini juga mirip dengan apa yang kita bahas di bagian sebelumnya, yaitu terkait dengan compression dan transmission. Wah, tanpa kita sadari, ternyata setiap aspek kita melibatkan multimedia ya. Lantas, siapa saja yang menggunakannya? Jawabannya adalah semua pihak. Jadi, multimedia ini luas sekali dan tidak ada batasan umur maupun profesi. Dengan kemajuan teknologi sekarang pun, multimedia sudah bisa diakses di perangkat masing-masing, dimanapun pengguna belajar, dan sebenarnya dapat digunakan kapanpun, namun pada kasus ini terutama ketika terdapat kegiatan belajar mengajar. Tak hanya kuliah daring, masih banyak lagi contoh lainnya, seperti ketika menonton Netflix dan YouTube, mendengarkan musik via SoundCloud dan Spotify, bermain game online, X-ray, dan masih banyak lagi. Setelah belajar ilmu multimedia pun, kita dapat lebih mudah berkreasi dengan citra-citra yang sudah ada, seperti teks, gambar, audio, maupun video. Tapi jadi mikir nih, kenapa sih kita harus belajar multimedia? Salah satu alasan utamanya adalah, melalui multimedia, kita bisa membuat penyaluran informasi yang lebih interaktif, atraktif, dan lebih mudah dipahami. Contohnya saja video ini. Video ini dibuat menggunakan multimedia loh. Dengan adanya multimedia, materi yang ingin disampaikan jadi lebih mudah dipahami karena dibantu dengan ilustrasi-ilustrasi. Sekian presentasi dari saya, apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf, semoga bermanfaat dan meningkatkan rasa tertarik kita terhadap multimedia. Salam multimedia dan sampai jumpa!